Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Deni Vera dengan NIM 23366049. Saya tingkat 2B, merupakan dari Prodi S1 Keperawatan dan dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan video pemeriksaan bayi baru lahir untuk memenuhi tugas keperawatan maternitas dengan dosen pengampu, Nurse Ibu Putri Minasari MM. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Saya perawatan merupakan mahasiswi S1 Keperawatan di Universitas Negeri Padang. Saya di sini bertugas jam 8 sampai dosen nanti. Boleh tolong sebutkan nama Ibu? Baik, dengan Ibu Ziza ya. Baik Ibu Ziza, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan pemberian vitamin serta perawatan pada bayi Ibu selama melalui 30 sampai 45 menit. Terima kasih Bu. Permisi Ibu. Setelah itu memakai APD, yaitu apron. Lalu selanjutnya memakai nurse cap atau penutup kepala. Selanjutnya kita mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun. Gosok sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari dengan posisi mengunci. Lalu gosok dan putar kedua ibu jari menggunakan bergantian. Lalu yang terakhir, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Setelah mencuci tangan, kita gunakan handscone. Handscone yang digunakan adalah handscone steril. Handscone selesai dipasang. Setelah itu kita pemberian pena pada lengan bayi atau gelang bayi, lalu pada cap kaki bayi. Pastikan bayi dilakukan pemeriksaan di meja yang datar, di ruang yang terang dan bersih. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bayi, yaitu pastikan bayi menangis, tonus otot aktif. Setelah itu bayi tidak merintih. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang dimana hasilnya frekuensi jantung didapatkan selama 1 menit penuh, yaitu 120 kali per menit. Lalu pernapasan didapatkan 1 menit penuh, yaitu 42 kali per menit. Setelah itu dilakukan pengecekan suhu pada bayi, yaitu didapatkan hasil pengecekan suhu yaitu 36,7 derajat Celcius. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kepala bayi dengan hasil bayi tidak ada kepala hematom, tidak ada kaput sukadenom, ubun-ubun bayi besar, tidak cekung dan sedikit cembung, tidak ada pelebaran molase. Lalu selanjutnya kita melakukan pengukuran kepala bayi dari fronto ke occipito, kembali lagi ke fronto, ini mana didapatkan hasil 34 cm. Dari occipito ke mento didapatkan 35 cm. Dari sub occipito ke brachmatica didapatkan 32 cm. Lalu selanjutnya pemeriksaan pada mata bayi, yaitu mata bayi simetris kiri dan kanan, tidak ada pendarahan pada sklera mata bayi, dan lalu bersihkan mata bayi. Selanjutnya lakukan pemeriksaan hidung dan mulut bayi, yang dimana hidung bayi simetris dan tidak ada pernapasan cuping hidung, mulut bayi bersih, tidak labioskisis, tidak labiopalatoskisis, tidak labiopalatonasouskisis, dan tidak diagnosis. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan telinga pada bayi. Telinga bayi kiri kanan simetris dan telinga sejajar dengan mata, tidak ada tanda-tanda Down syndrome.
Setelah itu refleks rutin positif, refleks saking positif dilihat saat dilakukan IMD. Selanjutnya pemeriksaan di bagian leher bayi tidak ada pembengkakan. Setelah itu ke bagian dada bayi kanan dan kiri simetris, tidak ada teratraksi dinding dada. Lakukan pengukuran lingkaran dada dari puting susu ketemu puting susu satunya. Didapatkan lingkaran dada 34 cm. Aksila bayi tidak ada pembengkakan atau benjolan. Refleks tonic neck positif. Selanjutnya pemeriksaan bagian perut bayi, yang mana didapatkan perut bayi tidak cekung dan sedikit cembung. Lalu tidak ada pendarahan pada tali pusat bayi, tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat, dan tidak ada pembengkakan pada tali pusat. Selanjutnya pemeriksaan pada punggung bayi, tidak ada spina bifida. Selanjutnya anogenital bayi terlihat bersih, testis sudah turun ke skrotum, observasi BAB dan BAK positif, anus positif. Lalu selanjutnya ekstremitas atas bawah bayi positif, tidak ada tanda-tanda fraktur, jumlah jari normal, tidak ada sindatil, tidak ada andatil, tidak ada polidaktil. Refleks Babinski positif. Lalu lakukan pengukuran tinggi badan bayi, didapatkan 45 cm. Selanjutnya lakukan penimbangan berat badan bayi, yang dimana pastikan timbangan sudah dialasi dan sudah dikalibrasikan di angka 0. Hasilnya didapatkan berat badan bayi 3000 gram. Setelah itu kita melakukan penyuntikan vitamin K 1 mg di sepertiga paha kiri bayi secara IM. Berikan alkohol swab, lalu tusuk bagian sepertiga paha bayi secara IM 90 derajat, lalu lakukan aspirasi dan suntikan vitamin K perlahan. Lalu berikan kapas, tekan perlahan untuk membersihkan sisa suntikan. Setelah pemeriksaan bayi selesai dilakukan semuanya, buka semua peralatan dan APD, rapikan dan bersihkan. Untuk beberapa alat atau bahan, masukkan ke dalam cairan klorin atau yang sudah terkontaminasi, masukkan ke dalam tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan kembali 6 langkah dengan menggunakan sabun. Gosok sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari dengan posisi mengunci. Lalu gosok dan putar kedua ibu jari bergantian. Lalu yang terakhir, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Selanjutnya kita memandikan bayi. Buka badung bayi dan letakkan bayi pada alasan handuk di bawahnya. Lalu letakkan bedong kotor pada baskom untuk dicuci. Lalu gunakan waslap untuk memandikan bayi. Basahkan waslap dengan air, lalu pakai sabun. Bersihkan bagian atas bayi seperti kepala hingga bagian bawah bayi. Pastikan sabun tidak masuk ke dalam mata ataupun mulut bayi. Lakukan dengan hati-hati atau perlahan-lahan untuk menjaga kenyamanan pada bayi. Setelah itu, ambil bayi dan letakkan ke dalam bak mandi bayi untuk dibilas. Siram bayi perlahan-lahan menggunakan tangan dari bagian atas hingga ke bawah. Pastikan tidak masuk ke dalam mata, hidung, atau mulut maupun telinga bayi. Lalu selanjutnya balikkan bayi untuk membilas bagian punggung bayi. Bilas punggung bayi secara perlahan-lahan dari atas ke bawah. Setelah itu, posisikan bayi kembali, angkat dan letakkan bayi pada handuk kering dan keringkan bayi menggunakan handuk. Setelah selesai dikeringkan, letakkan bayi di atas baju atau bedung bayi. Selanjutnya, pakaikan bayi baby oil atau minyak telon
di bagian badan bayi secara menyeluruh. Lalu pakaikan bedak pada badan bayi secukupnya secara menyeluruh. Selanjutnya pakaikan baju bayi secara hati-hati dan perlahan-lahan untuk menjaga bayi tetap nyaman. Lalu selanjutnya pasang popok bayi secara hati-hati untuk menjaga kenyamanan bayi. Setelah selesai memakaikan baju dan popok bayi, bedong bayi menggunakan kain bedong secara hati-hati dan perlahan-lahan untuk menjaga kenyamanan bayi. Pastikan ikatan bedong bayi telah diikat dengan kuat dan benar. Setelah dibedong, ambil bayi dan berikan kepada ibunya untuk disusui. Lalu beritahu ibu bahwa pemeriksaan, pemberian vitamin K, dan perawatan bayi telah selesai dilakukan. Dan jika ibu membutuhkan sesuatu, ibu atau keluarga bisa memanggil perawat di ruang perawat. Setelah selesai semua tindakan dilakukan, buka seluruh APD atau apron dan rapikan beserta bersihkan seluruh peralatan atau bahan-bahan.